Mari kita berdoa. Kami sadar ya Tuhan, dalam keterbatasan kami, seringkali kami tidak mengerti maksud dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur oleh karena firman-Mu yang adalah pelita dan terang bagi jalan kami, yang kiranya boleh menuntun kami lagi, supaya apa yang kami rancangkan, apa yang kami rencanakan, biar itu sesuai dengan rencana-Mu. Kami mengucap syukur karena sampai malam ini Tuhan masih jaga pelihara kami. Sebab ini kesempatan kami ya Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam, mengenal rancangan dan rencana-Mu bagi hidup kami, pribadi lepas pribadi, bagi keluarga, bagi gereja, bagi institusi kami, bagi negara kami. Biarlah Roh-Mu menolong kami, mempersiapkan hati kami menjadi seorang murid yang mau mendengar dan melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan lewat kebenaran-Mu kepada kami semua pada malam hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah yang mengikutinya secara live streaming. Berkati semua peralatan yang kami pakai supaya tidak ada gangguan ketika firman Allah diberitakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang ada di Bukit Jaitun 1, Balai Pertemuan Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu, juga semua Bapak Ibu yang mengikutinya dari rumah masing-masing. Selamat malam, apa kabar? Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan April dan kita sedang memasuki Minggu Sengsara menuju kepada Jumat Agung dan Paskah atau kebangkitan. Dan pada minggu pertama ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu setuju dengan saya atau tidak? Tapi saya harus paksa. Allah itu berdaulat di dalam hidup kita. Saudara boleh berkata tidak? Silakan. Tapi yang saya tahu, Dia menentukan jalan-jalan hidup kita. Dia sudah merancang hidup kita. Bahkan sebelum kita lahir pun, Mazmur 139 katakan Dia sudah tahu kita. Maka itu Dia berdaulat atas hidup kita, Dia tahu semua. Persoalannya, apakah kita tahu rencananya bagi hidup kita? Mungkin saudara berkata, saya tahu Pak. Tapi buktinya seringkali apa yang kita rencanakan dalam hidup kita tidak bersesuaian dengan apa yang Tuhan mau atau Tuhan kehendaki. Itu persoalannya. Malam ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 di bawah tema rencana manusia. Rencana manusia versus rencana Allah. Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Ayat yang ketiga, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu.
Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ayat 6, ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alexander Graham Bell bilang begini, sebelum segalanya terjadi, rencana dan persiapan adalah kunci sukses. Kata Alexander Graham Bell. Saya memperhatikan kutipan ini semacam satu kepastian seolah-olah tidak berubah, benar 100%. Rencana dan persiapan adalah kunci sukses. Bagi saya, rencana dan persiapan itu bagian yang penting, tetapi bukan yang menentukan segalanya. Kenapa? Karena yang merencanakan adalah manusia yang notabene sudah tidak sempurna, sudah dikuasai oleh dosa. Maka semua pemikiran, semua rencana, semua rancangan yang dibuat pasti tercemar oleh dosa. Maka tidak ada yang sempurna. Maka bisa jadi kemudian ada plan A, plan B. Manusia selalu seperti itu. Saya rencana begini, kalau tidak jadi ada resepnya. Ada cadangannya. Waktu kita mulai berpikir seperti itu, kadang-kadang kalimat-kalimat kita tidak lagi absolut. Seolah-olah karena rencana dan persiapan semua sukses. Malam ini saya akan buktikan dari teks ini bahwa apa yang dirancangkan bahkan setan pun tidak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah yang kita baca 6 ayat ini oleh beberapa teolog berkata ini puncak. Puncak dari apa? Puncak dari peristiwa Paskah, karena semua dimulai dari sini. Kenapa mereka bilang seperti itu? Saudara perhatikan dalam Lukas 22 yang kita baca tadi. Dikatakan dalam ayat yang kedua, mereka masih mencari jalan. Jadi jalan untuk menangkap Yesus itu belum ditemukan. Dan yang menarik saudara, kalau kita perhatikan, apa yang dirancangkan oleh manusia, apa yang direncanakan oleh manusia, kalau belum waktu Tuhan tidak pernah akan terjadi. Mau dibuktikan? Sejak Yesus lahir dia sudah mau dibunuh. Bukan baru waktu peristiwa Paskah, bukan. Sejak dia lahir. Usia 2 tahun sudah ada upaya untuk membunuh. Tapi kedaulatan Tuhan luar biasa, kasih mimpi kepada siapa itu? 3 orang Majus. Sehingga mereka lihat jalan yang lain. Mereka tidak kembali sebagaimana pesan Herodes. Jangan lupa kalau kalian sudah tahu di mana anak itu berada, kembali beritahu kepada saya dan saya juga akan pergi menyembah. 2 tahun. Sudah ada upaya. Lalu kalau saudara dan saya perhatikan selanjutnya dalam perjalanan pelayanan Tuhan berapa banyak kali dia mau dibunuh. Tapi belum waktu Tuhan. Di kampungnya sendiri, di tempat di mana dia dibesarkan, mereka mau bunuh dia. Mereka mau dorong dia lewat tebing. Tapi Alkitab berkata dia lewat, tidak ada yang lihat dia. Dia pergi begitu saja. Belum waktunya. Dan kalau kita baca di sini, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini musuh lama. Sudah lama. Mereka ini terus bertentangan dengan dia.
Maka itu saudara-saudara, sampai dengan teks yang kita baca malam hari ini, semua rencana manusia tidak terjadi. Bahkan kalau kita mundur lagi jauh ke belakang ke perjanjian lama, sejak manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah memberitahu Injil yang pertama, permusuhan antara benih perempuan dan ular. Dan ini berlangsung ketika Habel dibunuh mati, seolah-olah ular menang. Tapi ada lagi satu peristiwa dalam perjanjian lama, bicara tentang Ester. Bangsa Yahudi hampir punah kalau Ester tidak dipakai Tuhan waktu itu, sehingga garis itu terus jalan, janji itu terus jalan. Upaya-upaya sudah dilakukan, tetapi apa yang Tuhan janjikan tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Apa yang Tuhan sudah rancang, apa yang Tuhan sudah rencanakan, manusia tidak bisa membatalkan. Kalau pakai bahasa dari daerah saya, satu setan dua binatang pun tidak bisa membatalkan. Itu istilah ya. Satu setan dua binatang. Saya nggak ngerti kenapa itu istilah itu ya. Mau menekankan bahwa kalau sudah bilang begini harus terjadi. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Maka saudara lihat, sejak Kejadian pasal 3, Allah sudah merancang apa yang akan dia kerjakan nanti. Maka dia konsisten dari awal sampai dengan Yesus datang ke dalam dunia, bahkan sampai Yesus menuju ke Golgota, Tuhan konsisten. Nah, saudara-saudara, malam ini kita diajar bahwa rencana Allah itulah menyelamatkan manusia berdosa, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Bahkan setan pun tidak bisa. Dalam sejarah gereja kita membaca, setan berusaha dengan segala cara, terjadi penganiayaan, baik atas nama negara, atas nama kelompok, atas nama pribadi. Rencana Allah tidak bisa dibatalkan. Dan itu berlangsung terus. Bukankah seharusnya saudara dan saya yang dipanggil menjadi miliknya, kita ada dalam rancangan ini, bahwa lewat hidup kita ada orang lain yang masih jauh dari Tuhan, dibawa kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu rancangan Tuhan. Tetapi setan juga terus bekerja. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa juga terus tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Tuhan. Maka manusia juga punya rencana sendiri. Kalau ditanya anak-anak besar mau jadi apa? Anak-anak zaman now mau jadi YouTuber. Ada apa di belakang itu? Money, bukan love. Duit, banyak uang, crazy rich, cepat kaya. Semua orang kuliah, sekolah tinggi-tinggi, tujuannya apa? Kedudukan, kuasa, dan kekayaan. Ini yang dicari. Ini manusia, rancangan manusia seperti itu. Bagaimana kita merancang perjalanan hidup kita sampai ke situ, bukan? Maka orang rela buat apa saja untuk mencapai itu. Tapi berapa banyak orang yang rela membayar harga buat apa saja supaya manusia berdosa dibawa kembali kepada Tuhan? Berapa orang? Tidak banyak. Maka saudara-saudara, mari kita perhatikan apa yang terjadi di sini. Lukas pasal 22 dikatakan hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Paskah sudah dekat. Kira-kira 6 hari waktu peristiwa ini, kira-kira 6 hari sebelum hari H. Bahkan peristiwa nanti Yesus ditangkap itu sebenarnya hari Rabu. Hari Rabu, hari Kamis dia ditangkap, Jumat pagi diadili, Jumat jam 3 dia mati. Nah, saudara, mari kita lihat ini. Ada pemeran di sini, ada imam kepala, ada ahli Taurat, tapi juga ada Yudas. Sampai hari ini saya belum menemukan orang memberi nama anaknya Yudas Iskariot. Kecuali Kayafas. Untung dia tidak ada. Tiap kali Paskah pasti dia punya nama tuh keluar terus.
Tidak ada orang memberi nama anaknya Yudas Iskariot. Maka memang orang ini khusus. Ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, disitulah hadir Yudas Iskariot. Maka dalam ayat 3 pasal 22 Lukas berkata begini, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nanti kita akan lihat bagaimana proses itu terjadi. Tapi saya ingin kita melihat dulu siapa imam-imam kepala ini. Imam punya tugas ada 3. Yang pertama menyampaikan kehendak Allah, yang kedua mengajar umat, dan yang ketiga mempersembahkan korban. Tapi pada waktu Yesus, tugas pertama dan kedua tidak lagi dikerjakan. Lebih enak yang ketiga, mempersembahkan korban. Itu lebih menjanjikan daripada yang pertama dan kedua. Maka itu di lingkar yang pertama dan kedua, mereka tidak lagi menyampaikan kehendak Allah. Mereka tidak lagi mengajar umat. Saudara perhatikan ini ironis, ada imam. Nanti kita mengerti kemudian kenapa Tuhan bicara kepada Yohanes Pembaptis. Tidak lagi melalui imam-imam. Karena mereka tidak lagi menjalankan tugas mereka yang seharusnya. Lalu ada imam kepala dan ada imam besar. Imam kepala ini adalah pemimpin 24 grup atau rombongan imam. Jadi karena imam itu banyak dibagi per grup, ada 24 grup. Mereka bertugas tiap rombongan itu 1 minggu. Kita ingat cerita Natal tentang Zakaria. Pas rombongan dia bertugas di Bait Allah. Tapi juga ada imam besar. Imam besar ini adalah bukan badannya besar, jubahnya besar, bukan ya. Imam besar di sini pemimpin seluruh imam. Jadi pemimpin seluruh imam itulah imam besar. Lalu yang berikut, menurut Taurat, ini kenapa imam-imam ini, kenapa nanti kita mengerti Hanas tidak mau terus jadi imam. Paling tidak ada 7 benefit yang didapat oleh para imam menurut Taurat. Yang pertama, dari hasil tanaman masing-masing rakyat harus diambil 1 bagian, yaitu 1/40 untuk diserahkan kepada imam. Jadi dapat 1/40, bukan 1/10, 1/40. Yang kedua, apabila rakyat menggiling tepung untuk membuat roti, maka 1/25 harus diserahkan kepada imam. Jadi roti boy itu sudah berkurang 1/25. Lalu setiap ternak sulung, ternak ya, harus diserahkan kepada imam. Atau kalau tidak mau diserahkan kepada imam, digantikan dengan uang. Lalu yang keempat, apabila melahirkan anak laki-laki sulung, harus menyetor uang penebus dosa sebesar kurang lebih $30. Anak sulung. Macam saya ini harganya $30. Harus diserahkan kepada imam. Lalu yang kelima, setiap kali rakyat menyembelih seekor ternak, harus menyerahkan 1 paha. Wah, enak sekali. Ini imam dapat bagian yang mantap ini, paha. Lalu 2 potong daging muka. Daging muka, mungkin pipi kanan, pipi kiri. Dan 1 bagian perut kepada imam. Lalu yang keenam, apabila rakyat menggunting bulu domba, juga harus menyerahkan 1/4-nya kepada imam. Dan yang terakhir, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penghapus pelanggaran dan lain-lain, itu juga menjadi milik imam. Saya khawatir imam-imam ini kolesterol tinggi semua ini. Mereka dapat banyak. Tapi mereka tetap tidak puas, nanti sampai kepada Hanas. Hanas punya 4 anak bahkan 5 dan 1 menantu, semua jadi imam. Dia bukan lagi imam, tapi dia acting like imam. Nah, saudara-saudara, imam ini kedudukannya juga bukan hanya bicara di Bait Allah, tapi mereka juga punya
kedudukan politis. Kekaisaran Roma mempercayakan kepada mereka otoritas tertentu. Maka itu mereka ini ekonomi iya, ibadah juga iya, teologi iya, politis juga mereka. Hebat sekali ini imam-imam ini. Dan yang kedua di situ di teks kita ini hanya dua. Saya hanya mau bicara sesuai teks saja. Yang kedua ada ahli Taurat. Ini siapa lagi? Ahli Taurat ini adalah mereka yang menyalin Taurat, meneliti sejarah dan doktrin yang terdapat di dalamnya. Lalu yang kedua mereka menginterpretasi hukum sipil dan hukum agama serta peraturan-peraturan kehidupan moral. Secara garis besar, hal-hal yang ditetapkan oleh para ahli Taurat adalah ketetapan yang tidak tertulis. Dan yang ketiga mereka meneliti dan mengajar hukum Taurat sebagai penafsir Taurat zaman itu dan sebagai orang yang berotoritas dalam menginterpretasikan ayat Taurat. Jadi ini orang-orang penting dalam konteks agama Yahudi. Nah saudara, sekarang kita mulai mengerti. Orang-orang yang seharusnya, saudara perhatikan, ayat 1 ada perayaan suci. Tetapi ayat yang berikut, ayat yang kedua, ada tim, ada yang menulis, ada penafsir yang menulis, tim setan, setan grup. Ada hari suci, tapi juga ada orang-orang dalam kegelapan sedang merancang sesuatu yang lain. Mereka harusnya mempersiapkan perayaan ini, tapi mereka sibuk mempersiapkan cara, strategi untuk membunuh Yesus. Saudara, orang Yahudi yang begitu ketat dengan agamanya, mereka rela melanggar aturan yang mereka buat, tradisi yang mereka buat demi menghabisi Yesus. Saudara jangan heran ketika saudara dan saya melakukan yang benar, apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin ada sekelompok orang yang tidak suka dan mereka akan berbagai cara. Bahkan mereka rela menyangkal mereka punya kebiasaan hanya untuk menghabisi orang benar. Nah ini ahli Taurat, sudah lihat imam-imam ahli Taurat mereka sekarang sedang mencari jalan. Artinya mereka sudah berusaha, tapi sampai pada hari Rabu itu mereka masih belum menemukan jalan. Kenapa? Karena orang-orang pada berdatangan di Yerusalem, para ahli gereja mula-mula bilang mungkin sekitar 2 juta lebih orang berkumpul di situ. Jadi orang begitu banyak. Tapi yang menarik, setiap pagi orang menunggu di bait Allah, tunggu Yesus datang dan mengajar. Sore mulai gelap, Yesus keluar, hilang. Kemana? Bersama dengan murid-murid, retreat. Persiapan menuju ke salib. Maka nanti waktu dia ditangkap, Yesus bilang, kan tiap hari saya ada di bait Allah, kenapa kamu tidak tangkap saya? Saudara perhatikan ayat yang kedua dikatakan, sebab mereka takut kepada orang banyak. Mereka takut kepada orang. Yesus begitu populer. Yesus begitu terkenal dan dikenal. Dan banyak orang yang sudah melihat, mengalami apa yang dia kerjakan. Itu sebabnya imam-imam ahli Taurat mereka berpikir keras bagaimana caranya. Sekarang mau tangkap dia malam, dia di mana? Gelap. Belum ada lampu seperti sekarang. Lalu orang itu dikatakan karena begitu banyak orang, itu berseliweran di mana-mana itu ada orang, semua ramai. Yang mana Yesus? Nanti saudara dan saya mengerti. Kenapa waktu mereka mau menangkap dia pakai obor dan mereka harus pastikan yang mana dia. Maka dia harus dicium karena gelap. Saya hanya khawatir ada Yudas salah cium kan. Bagaimana kalau Yudas cium Petrus? Wah itu seru. Tapi tanda-tanda itu sesuai dengan konteks waktu itu. Kita jangan berpikir yang konteks kita sekarang ya. Lalu mereka datang bawa senter lalu sentolop itu ya. Lalu di senter muka-muka mana dia. Tidak. Dan juga saudara harus mengerti bahwa pasukan yang ada waktu itu adalah pasukan yang dikirim dari Kaisarea. Setiap Paskah karena orang datang banyak maka ada penambahan pasukan. Dan bisa jadi pasukan yang datang ini tidak kenal siapa Yesus itu. Maka itu saudara-saudara kita harus mengerti konteks di sini. Juga mereka yang berteriak Hosana, Hosana itu
juga mungkin bukan mereka yang berteriak salibkan dia. Itu ada kelompok-kelompok orang lain lagi yang ada waktu itu. Memang kadang-kadang kita ambil jalan pintas. Mereka baru berteriak hosana, hosana, lalu sekarang mereka berteriak salibkan dia, salibkan dia. Tidak semudah itu kita mengertinya. Enggak, ini orang begitu banyak. Kita tidak mengerti kelompok yang bilang hosana itu kelompok yang mana, dan kelompok yang bilang salibkan dia itu yang mana. Para penafsir tidak sepakat bahwa yang bilang hosana itu juga yang berteriak salibkan dia. Tidak. Maka saudara, sekarang sudah ada dua, imam kepala ahli Taurat, tapi ada yang ketiga. Ini kita punya kawan ini. Yudas. Yudas dari kata Yehuda itu artinya pujian. Tapi apa arti sebuah nama? Namanya bagus, tapi tidak terpuji hidupnya. Saudara, Yudas ini mendapat tempat yang khusus dan menjadi perenungan setiap Paskah. Pasti nama ini disebut selain Petrus. Pasti setiap Paskah, kalau tidak Petrus, Yudas. Lalu Kayafas lagi praktek. Paling ini terus disebut. Nah saudara, Yudas ini khusus saudara. Yudas ini sebenarnya sekaligus mau menegur saudara dan saya. Orang yang dekat dengan Yesus, yang tiap hari lihat mujizat, yang tiap hari mengalami kasih sayang, yang tiap hari mendengar pengajaran yang begitu hebat, masih bisa menyangkal. Apalagi yang setengah-setengah. 3 tahun bersama-sama. Kemana-mana bersama-sama. Maka saudara, pengkhianat itu tidak pernah datang dari luar. Kalau dari luar itu pemberontak. Ada penyerangan. Pengkhianat itu selalu dari dalam. Nah ini parah ini ya. Lebih parah lagi, dia dipercaya jadi bendahara loh. Ini berarti dia dipercaya. Yang dipercaya begitu dekat, sama-sama masih bisa berkhianat. Ada yang berkata lalu dibalik, pengkhianatan itu selalu mulai dari dalam, bukan dari luar. Maka waktu Tuhan Yesus beritahu, di antara kamu ada yang akan menyangkal saya. Semua bilang saya, bukan saya kan. Termasuk Yudas. Yudas juga bilang, bukan saya kan Rabi. Kalau saya Tuhan Yesus, saya akan jawab, bukan sedikit. Kaulah itu. Tidak. Saudara-saudara, maka lihat, sekarang ini orang-orang ini sekarang mereka punya rancangan yang beda-beda. Mari kita lihat. Siapa mereka ini? Imam kepala ahli Taurat, mereka ini dibilang adalah bintang politik. Mereka korup, mereka jahat, mereka menjalankan perusahaan bait Allah yang mengubah rumah Tuhan menjadi sarang perampok. Mereka melakukan penipuan. Beli domba itu harus di halaman bait Allah itu yang sudah disiapkan oleh agen-agennya imam-imam ini. Kalau beli di luar datang pasti dibilang ada cacat. Pasti. Dan harganya di dalam beda dengan di luar. Jadi kalau sekarang ada masih begitu-begitu itu biasa. Sudah dari dulu, zaman Yesus sudah ada seperti begini. Maka di bait Allah ini uangnya banyak. Nanti saudara dan saya mengerti kenapa Herodes harus pakai uang dari bait Allah untuk membangun waduk air. Karena di situ uangnya banyak. Bayangkan 2 juta orang yang datang. Semua itu harus membeli, tukar uang di situ. Kalau tidak sanggup beli domba, ada jalan keluar. Tapi semua sudah di mark up. Maka ini memang orang-orang memang bajingan semua ini menurut teks ini. Mereka ini terlalu betul. Nanti saudara dan saya juga mengerti ketika Tuhan Yesus membersihkan bait Allah itu, yang tersinggung ini mereka tersinggung berat. Hanas tersinggung berat. Maka ketika Yesus ditangkap, dia minta pertama kali harus ketemu dia. Mengapa? Karena Hanas, ada penafsir bilang begini, Hanas itu ditampar oleh Tuhan di dompetnya. Karena bait Allah dijungkir balikan, itu bicara tentang disitulah sumbernya dia. Dapat uang, kuasa dan semua ada di situ. Maka saudara-saudara, mari kita lihat, kalau begitu sekarang rencana siapa
dalam 6 ayat ini. Yang pertama, kita bertanya, apakah itu rencana setan? Yang kedua, apakah itu rencana pemimpin agama Israel yang munafik itu? Atau yang ketiga, apakah itu rencana Yudas? Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, rencana setan. Apa rencana setan? Rencana setan itu mencegah Yesus mati di salib. Sudah perhatikan. Rencana setan itu mencegah Yesus mati di salib. Perhatikan Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Lalu apa kata Yesus? Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan Allah? Yesus harus mati. Apa yang dipikirkan manusia? Tidak harus mati. Dan itu rancangan setan yang disampaikan, yang dibisikkan kepada Petrus. Maka rencana setan bukan, nanti saudara mengerti. Lalu kenapa dia harus pakai Yudas? Lalu yang kedua, rencana pemimpin agama Israel yang munafik itu, kalau mereka jelas membunuh Yesus. Setan mencegah Yesus supaya tidak mati. Para pemimpin agama membunuh dia. Ayat 2, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Kenapa mereka membunuh dia? Karena 3, masalah ekonomi, politik, teologis. Saudara perhatikan, sejak awal Yesus melayani, 3 hal ini terus diluruskan oleh Tuhan. Maka itu mereka tersinggung sekali. Itu sebabnya Kayafas bilang begini, lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Kayafas ini, waktu bicara ini dia tidak sadar. Dia sedang bernubuat. Karena apa yang dia katakan inilah yang sebenarnya Allah rancangkan. Dia harus mati supaya bangsa-bangsa kembali kepada Allah. Tapi Kayafas hanya berpikir konteks dia. Kalau Yesus hidup, ekonomi kita selesai, politik kita selesai, teologi kita diobrak-abrik. Maka dia harus dibunuh. Mereka berpikir seperti itu. Tapi Allah berpikir lebih besar daripada itu. Maka itu saudara-saudara perhatikan di sini. Apa kata imam ini? Ini adalah nubuatan sebenarnya. Lalu yang terakhir. Kalau begitu, ini rencana siapa? Yudas? Setan memakai Yudas untuk memperlancar rencananya. Ada yang berkata Yudas ini sebenarnya sudah lama mau keluar. Tapi dia mau pastikan dapat pesangon. Saudara tahu 30 keping perak itu sama dengan gaji seorang budak 4 bulan. Jadi 3 tahun ikut Yesus, paling tidak 4 bulan ke depan sebelum dapat pekerjaan yang baru ada pesangon. Kira-kira begitu. Jadi rancangan dia sederhana, dia mau serahkan Yesus supaya dapat uang. Memang ada diskusi, kenapa dia harus menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ada yang mengatakan begini, sebenarnya 30 keping perak itu bukan harga untuk menjual Yesus, tapi harga menjual dirinya sendiri. 30 keping perak. 30 keping perak itu harga budak. Benar, Yesus menjadi manusia, menjadi hamba. Harganya begitu rendah, hanya 30 keping perak. Tapi juga para imam itu kemana-mana biasanya mereka ada kantong untuk menyiapkan uang. Itu juga untuk membeli domba. Maka itu tinggal begitu, oke setuju deal, harganya tinggal dicabut satu kantong, isinya sudah 30 keping perak. Ini untuk kamu. Domba Allah itu dibeli dengan 30
keping perak. Saudara lihat, Allah bekerja rapi sekali. Apa yang dia rencanakan itu runut, pas. Yudas hanya dipakai. Kenapa saya katakan begitu? Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana. Saudara perhatikan ya, mulai dengan bisik, kemudian yang berikut masuk ke dalam. Cara kerja iblis mulai dengan membisik, setelah itu masuk ke dalam. Yohanes 13 ayat 2. Jadi hati-hati dengan bisikan. Lalu Lukas 22 ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Sekarang dia sudah masuk. Lalu apa yang terjadi? Nah, ini yang tadi saya sempat sampaikan. Kita bertanya. Ada pertanyaan penting di sini. Mengapa setan memakai Yudas untuk mengkhianati Yesus agar Yesus disalibkan, sementara dia tahu bahwa itu adalah rencana Allah? Sekali lagi, mengapa setan memakai Yudas untuk mengkhianati Yesus agar Yesus disalibkan, sementara dia tahu bahwa itu adalah rencana Allah dan dia bermaksud untuk menghalangi itu? Tapi kenapa sekarang dia pakai Yudas? Bukankah setan ingin menghentikan penyaliban? Kenapa dia masuk ke dalam Yudas? Saudara mungkin berpikir, saya waktu menyelidiki ini saya pikir setan ini bodoh juga ternyata. Setan ini hanya tahu, dia bukan maha tahu ya. Setan hanya tahu dan dia bukan maha tahu. Setan punya skenario itu begini. Dari semua teks, kalau kita banding Markus, Matius, Yohanes, kita akan temukan. Setan itu berpikir begini. Sekarang imam-imam kepala, ahli Taurat buntu. Mau cari jalan ini susah. Kenapa mereka takut? Kalau Yesus ditangkap dan banyak orang tahu, ini kan rame. Terjadi kerusuhan. Dan kalau terjadi kerusuhan, Romawi akan turun tangan. Dan semua hak yang diberikan kepada mereka selama ini bisa diambil. Maka mereka menghindari itu. Tapi tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba datang orang dalam. Datang Yudas Iskariot. Ini solusi. Maka Kayafas langsung bilang, segera harus ditangkap. Lalu apa rencana mereka? Tangkap dia malam-malam. Lalu mereka penjarakan dia setelah perayaan 10 hari lagi baru dia dibunuh. Rencana mereka 10 hari lagi setelah Paskah dan roti tidak beragi itu. Tapi kalau itu terjadi, semua nubuatan dalam perjanjian lama batal. Bukan 10 hari lagi, 2 hari harus terjadi. Maka itu setan membisikkan kepada masuk ke dalam Yudas supaya Yudas mempercepat proses. Dan setan berpikir kalau proses itu terjadi begitu cepat, ada pengadilan dan kemudian semua orang marah karena mereka mengalami apa yang Yesus buat, lalu mereka mencegah sehingga tidak terjadi penyaliban. Itu skenarionya setan. Tapi dia keliru. Justru Yesus menyerahkan dirinya. Setannya KO, Yudas juga ikut KO. Maka kemudian digantung diri. Saudara lihat bagaimana Allah bekerja begitu rapi. Setan tidak ingin Yesus mati. Setan tidak ingin Yesus disalib. Setan tidak ingin Yesus menjadi pengganti manusia berdosa. Tapi Tuhan melakukannya. Tuhan berdaulat secara mutlak. Itu sebabnya Ayub dalam Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita mau merekayasa seperti apapun, kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Kalau dia bilang sekarang, sekarang. Kita mau tunda 10 hari lagi, sudah lain ceritanya. Dan inilah cara Allah bekerja dalam konteks Paskah ini. Nah, saudara-saudara, kita semua harus melihat kehidupan kita sendiri dan mengajukan pertanyaan berikut ini. Di mana saya dalam seluruh adegan ini?
Apakah saya mendukung Yudas dan para pemimpin palsu Israel? Apakah saya anggota kerajaan kegelapan, menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, meskipun saya mungkin tidak menancapkan paku di tangannya atau di kakinya? Saya mungkin tidak akan melemparkan ejekan, cemooh, atau ludah ke mukanya, bahkan mendorong mahkota duri di kepalanya. Saya juga mungkin tidak berteriak disalibkan, atau salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi saudara-saudara, menolak Yesus sama saja dengan melakukan semua yang saya sampaikan di atas. Allah merancangkan Yesus harus mati, supaya saudara dan saya yang harusnya binasa karena dosa, selamat. Pertanyaannya, saudara dan saya ikut siapa sekarang? Pilih siapa? Rencana Allah adalah keselamatan saudara dan saya. Rencana Allah adalah dosa saudara dan saya diselesaikan. Sekarang, pertanyaan untuk saudara dan saya malam hari ini, masihkah saudara menolak dia? Masihkah saudara menolak rancangannya yang indah dalam hidup saudara dan saya? Sekali lagi saya mau beritahu, tidak ada rencana Allah yang salah dalam hidup kita. Kalau kita dapati ada kesalahan yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, kita harus bertanggung jawab. Kita harus datang kepada Dia. Kita harus berani mengakui bahwa kita berdosa. Kita tidak lagi ada di jalan yang sebenarnya Dia rancangkan bagi hidup kita. Saya tidak mengerti apa rencana Allah buat hidup setiap saudara. Tapi satu hal yang saya tahu malam hari ini, sebagaimana apa yang Dia buat di dalam anaknya Yesus Kristus, apa yang Dia rancangkan tidak pernah gagal. Nah, kalau saudara yakin kehidupan saudara hari ini di sini saat ini, saudara yakin ini kehendak Tuhan, kerjakan secara serius. Karena Dia pasti tidak salah. Yang kedua, setan tidak berkuasa atas hidup kita. Dia sudah kalah. Lalu ada yang bertanya, kenapa Yudas seperti begitu? Ya, karena Yudas membuka pintu hatinya. Setan tidak punya kuasa lagi atas hidup saudara dan saya. Kenapa kita takut? Saudara, hati-hati dengan pengajaran masa kini. Kalau saudara tidak bisa menang terhadap setan itu karena saudara kurang beriman. Ini maksudnya apa? Ini bukan soal kurang beriman. Ini soal pemahaman. Apakah kita yakin bahwa Allah lebih berdaulat, Dia lebih berkuasa atas kuasa apapun dalam kolong langit ini. Firman Tuhan berkata, roh dalam kamu lebih besar. Maka yang kedua, saya mau beritahu, setan tidak ada kuasanya. Dia tidak mungkin memperdaya kita. Kenapa? Dia tidak lebih besar dari Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Dia sudah kalah. Kenapa kita terus takut? Berarti pemahaman kita belum pas. Pemahaman kita masih keliru. Yesus mati, iblis keok, kan kita tahu itu. Dia tidak punya kuasa atas hidup kita. Dan Dia tidak bisa buat apa-apa dalam hidup kita tanpa izin Tuhan. Dengar baik ya. Tanpa izin Tuhan. Itu sebabnya Petrus bilang, hati-hati. Iblis seperti singa yang dia mau menelan siapa saja. Dan Yudas sudah ditelannya. Petrus hampir. Untung dia bertobat dan dia kembali. Maka yang kedua, setan tidak lebih hebat kuasanya daripada kuasa Tuhan Yesus. Maka kita tidak perlu takut. Tapi bolehlah takut kalau memang Tuhan Yesus tidak ada dalam hati dan hidup saudara. Banyak orang takut. Ya kenapa? Itu belum jelas itu. Dan yang ketiga, para pemimpin agama, Yudas
setan sekalipun, mereka mewakili rencana manusia. Rencana manusia harus gagal. Rencana Allah tidak pernah gagal. Maka saudara-saudara, malam ini saya tidak mengerti. Ketika mendengar firman Tuhan ini, saudara pikir apa? Apa rencana Tuhan bagi hidup saudara? Lalu yang kedua, apa rencana saudara sebagai orang yang sudah diselamatkan? Yang pasti, Paskah adalah wujud penggenapan rencananya. Yesus harus mati supaya saudara dan saya yang harusnya mati karena dosa dapat hidup kekal. Allah harus turun ke dalam dunia supaya saudara dan saya yang harusnya binasa boleh diangkat ke tempatnya. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Mari kita tunduk kepala. Jika saudara menolak Yesus, sama saja dengan para pemimpin agama, sama saja dengan ahli Taurat yang mencari jalan untuk membunuh dia. Jika saudara dan saya menolak Yesus, sama saja dengan Yudas yang berkhianat, yang mengkhianati gurunya. Tidak ada kata yang lain selain menerima dia, menerima rancangannya, menerima rencananya. Walaupun sulit, ada kesulitan, ada penderitaan, ada sakit. Tapi kalau itu rencananya, kenapa tidak dijalani? Mungkin saudara menderita oleh karena orang lain. Dan saudara berpikir, kalau rencana Tuhan, kenapa saya alami ini? Saya ada di sini. Saya melakukan pelayanan. Saya tahu itu rencana Tuhan, tapi kenapa saya masih dihina, saya masih difitnah? Dan saudara mungkin mau lari. Saudara mau tinggalkan Tuhan karena saudara tidak tahan. Tapi firman Tuhan malam ini jelas. Apa yang Tuhan rencanakan itu tidak pernah gagal. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada penderitaan. Tapi percayalah, dia tidak mungkin gagal. Kesehatan kita bisa diambil. Pekerjaan kita bisa diambil. Harta kita bisa diambil. Bahkan anak-anak kita bisa diambil. Orang tua bisa diambil dari hidup kita. Tapi yang pasti rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia sudah merancangkan yang terbaik buat setiap orang yang percaya. Maka malam ini saudara-saudara, mungkin saudara sedang mengalami beban yang berat. Saudara bingung. Malam ini buka hatimu kepada Tuhan. Rencananya pasti indah. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saya undang kita semua berdiri. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dan
pujian ini. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Saya ingin berdoa untuk saudara-saudara. Saudara-saudara yang ada di ruangan ini, siapa malam ini oleh karena pergumulan masalah, rasanya sudah mau lari, putus asa. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah, saya tidak mengerti pergumulan hidup yang sedang dialami. Dan kadang-kadang kita mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan biarkan, kenapa Tuhan tidak bertindak. Seolah-olah kita lebih tahu apa yang baik dalam hidup kita. Padahal Allah punya rencana yang indah. Allah sedang mempersiapkan yang terbaik, yang indah dalam hidup kita. Tapi seringkali dalam keterbatasan kita, mungkin kita mempertanyakan Dia. Malam ini kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Dia tidak pernah gagal. Berhenti mempertanyakan Tuhan. Lebih baik berserah kepada Dia, membuka hati kepada Dia. Saudara yang malam ini ingin didoakan, saudara taruh tangan di dada saudara. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang juga mengalami beratnya pergumulan. Dan juga mungkin saudara mempertanyakan Tuhan, kenapa? Katanya rencana Tuhan indah. Tapi mengapa saya harus mengalami semua kesulitan ini? Saudara, taruh tangan saudara di dada. Dan malam ini saya juga akan mendoakan saudara-saudara. Biar rencana Tuhan terus terjadi dalam hidup saudara. Dan saudara berhenti mempertanyakannya. Tapi dengan iman saudara perlu percaya. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah membiarkan. Rencananya selalu indah. Sebab itu jangan menyerah.